Tidak semua langkah menuju tanah suci dimulai dari bandara. Sebagiannya dimulai dari doa yang dipanjatkan bertahun-tahun, air mata yang disembunyikan, dan kerinduan yang hanya Allah yang tahu. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya kami sebut dalam doa. Hari ketika penantian yang begitu panjang akhirnya berubah menjadi kenyataan. Perjalanan ini bukan sekedar berpindah negara. Ini adalah perjalanan memenuhi panggilan Rob semesta alam. Labaik Allahumma labaik. Sesampainya di Madinah, hati seakan menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan. Langkah pertama menuju Masjid Nabawi terasa begitu ringan. Kubah hijau yang selama ini hanya kami lihat di layar, kini benar-benar berdiri di depan mata. Setiap azan, setiap salam kepada Rasulullah SAW, setiap doa di Raudhah, setiap sujud di Masjid Nabawi, menjadi kenangan yang terus hidup dalam hati. Hari-hari di Madinah dipenuhi dengan satu tujuan yang sama. Bangun jauh sebelum fajar, berjalan kaki setiap hari, berlomba dengan waktu agar tidak terlambat. Menahan kantuk, menahan lelah hanya agar dapat berdiri di saf-saf terbaik. Tidak ada yang memaksa, tetapi hati selalu ingin kembali ke masjid. Sedikit demi sedikit, kami mulai membangun kebiasaan baru. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, membuka Al-Quran setiap ada kesempatan. Memperbanyak zikir, mengurangi keluhan, memperbanyak syukur. Di Madinah kami belajar bahwa kebahagiaan ternyata sederhana. Menunggu azan di dalam masjid, lalu mengangkat tangan dan berdoa dengan hati yang benar-benar hadir. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Saatnya meninggalkan Madinah menuju Makkah. Di Masjid Bir Ali, kami mengambil mikot. Mengenakan 2 helai kain ihram, kain putih sederhana yang menghapus seluruh identitas dunia. Tidak ada jabatan, pangkat, kekayaan, dan perbedaan. Semua berdiri sama, sebagai seorang hamba di hadapan Robnya. Talbiyah mulai menggema sepanjang perjalanan. Labaik Allahumma labaik. Kalimat yang terus mengiringi langkah hingga akhirnya Ka'bah terlihat di depan mata. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan momen itu. Air mata mengalir tanpa diminta. Hati bergetar. Baitullah yang selama ini hanya kami lihat dalam gambar dan video, kini benar-benar berdiri di hadapan kami. Kami memulai umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah. Di setiap putaran, kami membawa doa-doa yang selama ini tersimpan dalam hati. Doa untuk orang tua, keluarga, anak-anak, sahabat, dan semua yang menitipkan harapan kepada kami. Kami meminum air Zam-Zam, berdoa di Multazam, lalu melanjutkan sa'i, mengikuti jejak perjuangan Siti Hajar yang tidak pernah menyerah demi putranya. Setiap langkah mengajarkan bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berharap. Tahallul menjadi penutup rangkaian umroh, namun perjalanan besar kami baru saja dimulai. Hari demi hari di Makkah dipenuhi ibadah. Sholat berjamaah di Masjidil Haram, tawaf sunnah, tilawah Al-Quran, zikir, doa, dan setiap kali memandang Ka'bah, hati selalu dipenuhi rasa syukur. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan berdiri di tempat ini. Dan hari itu, Allah memilih kami. Kemudian tibalah puncak ibadah haji, hari Arafah. Hari ketika jutaan manusia berkumpul tanpa membedakan bangsa, bahasa, warna kulit, ataupun kedudukan. Semua datang membawa dosa, semua datang membawa harapan. Semua memohon ampun kepada Tuhan yang sama. Di Padang Arafah, kami belajar bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, rahmat Allah selalu lebih luas. Tangisan memenuhi tenda-tenda, tangan terangkat tanpa henti. Tidak ada yang meminta dunia, semua meminta ampunan. Semua berharap pulang sebagai manusia yang baru. Selepas matahari terbenam, perjalanan berlanjut menuju Musdalifah. Malam itu, kami bermalam di bawah langit yang terbuka. Tanpa kemewahan, tanpa kenyamanan,
hanya bumi sebagai alas dan langit sebagai atap. Di sana kami mengumpulkan batu-batu kecil, batu yang kelak akan menjadi simbol perjuangan melawan hawa nafsu. Hari-hari berikutnya kami habiskan di Mina. Inilah salah satu fase yang paling menguras tenaga. Perjalanan menuju Jamarot bukanlah perjalanan yang mudah. Puluhan kilometer kami tempuh dengan berjalan kaki, di bawah terik matahari, di tengah jutaan manusia yang bergerak ke arah yang sama. Saat tiba di Jamarot, kami melempar jumroh. Bukan sekadar melempar 7 butir batu, tapi melempar kesombongan, melempar kemarahan, melempar ego, melempar hawa nafsu, melempar segala sifat yang selama ini menjauhkan kami dari Allah. Di setiap lemparan kami berjanji kepada diri sendiri bahwa sepulang dari tanah suci, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Hingga akhirnya tibalah saat yang paling berat, tawaf wada, perpisahan dengan Baitullah. Untuk terakhir kalinya kami mengelilingi Ka'bah, melihatnya lebih lama dari biasanya. Berusaha mengabadikan pemandangan itu bukan dengan kamera, tetapi dengan hati. Karena kami tidak tahu kapan Allah akan kembali mengundang kami ke rumahnya. Di hadapan Ka'bah, doa-doa terakhir kembali dipanjatkan. Ya Allah, jangan jadikan ini pertemuan terakhir kami dengan rumah-Mu. Jika Engkau berkenan, panggillah kami kembali sebagai tamu-Mu. Dan jika suatu hari nanti kami tidak lagi mampu datang, semoga hati kami tidak pernah berhenti merindukan Baitullah. Karena sejatinya, yang paling indah dari perjalanan haji bukan hanya melihat Ka'bah, tetapi pulang dengan hati yang telah mengenal Tuhannya lebih dekat dari sebelumnya. Tawaf wada telah usai. Kami melangkah meninggalkan pelataran Masjidil Haram, langkah yang terasa jauh lebih berat dibandingkan saat pertama kali datang. Sesekali kami menoleh ke belakang, berusaha melihat Ka'bah untuk terakhir kalinya, seolah hati belum benar-benar siap berpisah. Di dalam doa hanya ada satu permohonan. Ya Allah, jangan jadikan ini pertemuan terakhir kami dengan rumah-Mu. Jika Engkau berkenan, panggillah kami kembali dalam keadaan yang lebih baik bersama orang-orang yang kami cintai. Semoga ukhuwah yang dipertemukan di tanah suci ini terus terjaga, bahkan hingga Allah mempertemukan kami kembali di rumahnya.